syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati dan kita muliakan segenap para guru-guru kita tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya. Kita akan sadar betapa mahal seorang ulama itu nanti ketika mereka sudah pergi dan meninggalkan kita selama-lamanya. Maka ketika mereka sudah hilang, pergi, kita akan tahu betapa berharga dan mulianya mereka. Dan tahun-tahun ini tahun kesedihan bagi kita. Beberapa tokoh ulama besar di negeri ini dipanggil menghadap Allah. Almarhum ila rahmatil qayyum, guru kita tercinta Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kemarin kita kehilangan Kiai Haji Maimun Subair, Kiai Haji Ja'far Umar Talim. Maka sudah seharusnya kita yang memiliki keimanan ketika ada ulama-ulama kita yang wafat, maka bersedihlah. Yang tidak bersedih, yang tidak menangis ketika mendengar orang alim wafat, itu cuma iblis and the gang. You know and the gang? Mautul alim ahabba ila iblis min mauti sab'ina abidan. Kalau ada orang yang alim wafat, walaupun satu, iblis senangnya minta ampun, pesta pora, bahagia dia daripada wafatnya 70 ahli ibadah. Jadi 70 ahli ibadah kalah dengan seorang yang alim. Satu orang alim wafat, iblis paling suka, paling senang daripada 70 ahli ibadah. Kenapa? Karena seorang alim yang mengamalkan ilmunya lebih mulia daripada 70.000 ahli ibadah. Wa alimun yuntafa'u bi'ilmihi. Kalau ada seorang yang alim mengamalkan ilmunya seperti almarhum ila rahmatil qayyum, guru kita tercinta, afdal, maka dia lebih baik dan lebih mulia min sab'ina alfi abidin, 70.000 ahli ibadah. Maka bersedihlah kalau mendengar ada ulama yang wafat. Man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik, munafik, munafik. Siapa yang tidak ada kesedihan ketika mendengar orang alim wafat, maka ketahuilah dia orang yang munafik, munafik dan munafik. Dan tahu tempat orang munafik di mana? Fiddarkil asfali minan nar, kerak neraka jahanam yang paling dalam. Orang kafir tidak sampai kerak, orang munafik di keraknya, berarti lebih sengsara dia. Maka kita berlindung dulu kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kategori munafik, amin ya rabbal. Kita doakan ayahanda kita, guru-guru kita yang senior, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Kenapa? Kalau di sekitar kita ada orang-orang yang tua, kenapa perlu didoakan? Kenapa perlu didoakan umurnya? Karena ketika umurnya panjang, maka panjang juga keberkahan dari Allah menghampiri kita. Banyak cara antum untuk meraih keberkahan. Salah satunya, dapatkan berkah itu dari orang-orang tua di sekeliling antum. Orang tua bukan bau jenazah,
orang tua itu bau berkah. Mana dalilnya? Al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan menghampiri kalian ketika masih ada orang-orang tua di sekeliling kalian. Kalau nggak percaya, coba buktikan. Satu rumah kalau tidak ada lagi orang tuanya, rumahnya pasti terasa gersang, betul nggak? Gersang, hilang barokahnya. Satu majelis kalau tidak ada lagi yang dituakan, hilang berkahnya, gersang rasanya. Satu rumah, satu kampung kalau tidak ada tokoh yang dituakan, hilang berkahnya, gersang rasanya. Maka sekali lagi kita muliakan orang-orang tua yang ada di dalam majelis-majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, karena makin panjang umurnya makin panjang berkah juga dari Allah untuk kita. Alhamdulillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap keluarga besar Majelis Az-Zikra, wabil khusus para santri-santri kita tercinta. Mereka ini ayahanda wajah-wajah Indonesia kita ke depan. Jadi kalau mau tahu bagaimana cermin Indonesiaku ke depan, lihat wajah anak-anak muda ini. Kalau semua anak-anak muda mentalnya, semangatnya seperti antum semuanya, insya Allah berkah Indonesia ke depan. Ini gimana mau berkah Indonesia ke depan? Anak muda sekarang luar biasa kerjaannya. Rambut sudah bagus-bagus dibotakin. Mending kalau botaknya rata. Orang kalau lihat botaknya semua, orang pasti pikir, baru pulang umroh atau jangan-jangan pulang haji. Kalau nggak ada haji, nggak ada umroh, botak itu namanya gila. Jangan-jangan tahu. Botaknya di sini botak, kanan botak, atasnya disisain, geng. Mending kalau kayak gogon, bisa menghasilkan. Ini disisain sedikit, ini botak, kanan kiri botak, disisain sedikit, dibikin kayak gerupang, dicat warna-warni, badan kurus, rambut berdiri, tengah malam dia keluyuran persis kayak sapu terbalik. Pernah nggak lihat anak muda begini? Ini anak-anak muda mubazir, cuma ngeramin Indonesia. Jangankan menebar manfaat bagi orang lain, buat dirinya saja nggak bisa bermanfaat. Betul? Belum lagi yang pakai anting-anting. La haula wala quwata illa billah. Gimana Indonesiaku ke depan kalau model anak mudanya begini? Masa mudanya sudah nggak jelas, mimpi masa tuanya punya harapan. Pakai anting-anting di telinga, padahal dia laki-laki. Satu detik aksesoris yang diharamkan menempel pada tubuhmu, kamu pakai. Anting-anting kan punya perempuan, lalu kamu pakai, maka setiap detik itu dosa terus mengalir ke rekening akhiratmu. Jangan main-main, di akhirat ada bank juga, bank BCA, bank sentral akhirat. Bank sentral akhirat. Pakai anting-anting di kuping. Hari ini pakai di kuping. Yang namanya anak-anak makin lama kalau nggak ditegur makin menjadi-jadi. Besok makin maju maksiatnya, meningkat dari kuping ke alis. Alis yang sudah cakep dipasang anting-anting. Besok lagi makin ada kemajuan maksiatnya, pakai anting-anting di hidung. Perasaan saya yang suka pakai anting-anting di hidung ini sapi. Pernah lihat sapi? Lihat dipasang anting-anting di hidung, lalu dia diseret oleh pemiliknya, dipasang anting-anting, ditarik tali, diseret, dibawa ke pejagalan. Sapi nggak pernah protes. Jadi kalau ada, saya ingat guru saya bilang, kalau ada anak muda tidak sadar masa mudanya dihabiskan untuk apa, berarti dia sama dengan sapi.
yang nggak pernah sadar dipasang anting-anting, ditarik oleh pemiliknya, dibawa ke tempat penjagalan yang akan memotong lehernya. Berarti dia sama dengan sapi. Nggak puas di hidung, dia pasang tahu di mana? Di bibir, guru. La haula wala quwata illa billah. Masih nggak puas lagi, dia tindik lidahnya, dia pasang anting-anting dalam lidah. Ngomong aja susah. Kalau ditanya dari mana, sana. Pernah nggak lihat yang begini? Ya Allah, model begini jadi harapan buat negeri ini, mimpi. Makanya saya berharap banyak nih model-model yang kayak gini nih. Ini yang akan jadi harapan. Fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Lihat Ashabul Kahfi, muda usianya, matang ibadahnya, sampai diabadikan dalam Quran. Anak muda, fityatun amanu, yang beriman kepada Allah, dia jaga keimanannya meskipun dia hidup di rezim yang zalim, diancam, digertak, bahkan mau dibunuh, tapi dia pemuda yang istiqomah menjaga keimanannya. Akhirnya karena keistiqomahan itu, wazidnahum huda, Allah terus memberikan hidayah kepada mereka. Kita doakan anak-anak muda kita yang di depan ini, para santriwan dan santriwati, mudah-mudahan Allah jaga, Allah mantapkan istiqomahnya, insya Allah. Saya kalau lihat anak-anak perempuan guru pakai jilbab, nutup aurat, ada yang pakai cadar, senang lihatnya. Ini harapan wanita-wanita muslimah, harapan buat negeri ini. Karena mau jadi apa negara ini tergantung apa wanitanya. Betul? An-nisa imadul bilad. Wanita itu tiangnya negara. Kalau wanitanya baik, mulia, bagus akhlaknya, maka baiklah negaranya. Tapi kalau wanitanya sudah jelek, buruk akhlaknya, bangga mempertontonkan auratnya, maka akan hancurlah negaranya. Makanya lihat kenapa Indonesia banyak bencana, banyak musibah, mulai dari longsor, gempa, banjir, tsunami. Sekali lagi diulangi, longsor, gempa, banjir, tsunami. Kalau disingkat LGBT, L-nya longsor, G-nya gempa guru, B-nya banjir, T-nya tsunami. LGBT. Bahkan ada musibah baru di negeri ini, namanya likuifaksi. Baru kita dengar musibah ini. Antum tahu likuifaksi apa? Tanah yang terbelah-belah. Jarang ada di negeri ini. Kemarin baru perdana di Palu kayaknya, siaran perdana. Likuifaksi, tanahnya sampai terbelah-belah, kedalamannya sampai belasan meter, dan tanahnya hidup. Bukan cuma hidup, tanahnya menghisap makhluk, benda-benda yang ada di atasnya. Mobil dihisap, motor dihisap, rumah dihisap, mak-mak apalagi terhisap mak-mak. Dan tidak hanya terhenti di situ, akhi. Setelah dihisap semuanya, dihimpit oleh tanahnya, diblender oleh tanahnya. Menurut berita di TV, likuifaksi itu terjadi karena gempa di Palu 7, maaf ya, kalau boleh saya jujur, TV yang menyiarkan itu berarti sudah menebar hoax. Bahasa kerennya hoax, bahasa kerennya hoax. Kemarin nenek-nenek bingung antara hoax atau hoax, mana yang benar Habib? Saya bilang khusus buat nenek, hack.
Banyak tanya saudara. Kenapa saya bilang hoax? Ilmuwan dari Jepang melihat kejadian musibah di Palu, dia terbang dari Jepang pergi ke Palu. Antum tahu nggak, orang Jepang itu paling suka melakukan penelitian-penelitian. Siapa yang pertama kali meneliti bahwa Al-Quran itu bisa membuat energi air positif? Jepang. Dia ambil air, dia dengarkan musik, kristal airnya jelek. Tapi ketika didengarkan zikir, doa, apalagi ayat Al-Quran, kristal airnya indah. Menemukan jawaban ini karena dia mengaji Al-Quran dan mengkaji. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat, jadi rahmat bagi orang mukmin. Makanya biar antum gak ketertinggal dengan orang-orang model begini, jangan cuma sibuk mengaji tapi malas mengkaji. Bagaimana antum bisa mendapatkan janji ilahi? Dalam Quran itu hudan linnas, ada petunjuk bagi manusia. Kalau mau dapat petunjuk, jangan cuma ngaji tapi Qurannya dikaji. Jelas? Orang Jepang dapat ilmu petunjuk banyak, dia mengkaji Quran. Antum tahu Jepang di mana? Jepang Sentul belok kanan, ya kira-kira begitu. Orang Jepang ini tidak percaya Tuhan. Begitu dengar musibah di Palu, dia terbang ke Palu, dia selidiki guru. Lalu keluarlah hasil. Satu, mana mungkin likuifaksi bisa terjadi, tanah terbelah-belah, kalau hanya dengan goncangan 7 koma. Ini pasti goncangan gempanya di atas 11 koma. Maka terbelahlah tanah. Dan orang Jepang gak percaya Tuhan. Lihat kejadian di Palu, dia teriak-teriak. Saya keliling dunia menyelidiki, likuifaksi cuma tanah saja terbelah. Tapi di Palu ada yang aneh, tanahnya terbelah, menghisap benda-benda yang ada di atasnya, menghimpit dan memblender yang sudah dihisapnya. Orang Jepang gak percaya Tuhan berkata, jangan-jangan ini azab dari Tuhan. Padahal dia gak percaya Tuhan. Maka rekan-rekan sekalian, pepatah mengingatkan tidak mungkin ada asap kalau bukan karena apa? Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Percaya nggak? Mana mungkin Allah kirim bencana bertubi-tubi silih berganti kalau bukan karena dosa yang terjadi. Saya lagi bikin bukunya, judulnya Ada Apa Dengan Indonesia? Jawabannya ada-ada saja. Keren nanti bukunya. Di sini akan mengupas tuntas. Kalau 1 kali 2 kali musibah turun buat Indonesia, saya simpulkan ini namanya ujian. 1 kali 2 kali musibah turun namanya apa? Kenapa hidup harus ada ujian? Karena Allah ingin melihat mana yang terbaik di antara kita hambanya. Antum sebagai santri, kalau ingin naik kelas, antum harus ikut ujian. Kalau antum bisa naik kelas tanpa ikut ujian, antum nyogok. Apalagi naik tingkat, naik kelas, naik derajat di sisi Allah, ujiannya berat. Makin tinggi imanmu, makin rajin ibadahmu, makin mantap istiqomahmu, makin dahsyat ujian menghampirimu. Lihat guru kita Ustadz Was, tidak berhenti ujian menghampiri. Betul nggak? Yang terakhir dilaporkan, benar-benar yang melaporkan sableng. Jangan-jangan saya dilapor bisa. Antum silakan buka rekaman ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ dari tahun 80-an. Kenceng itu ngatain orang kafir, ngatain Faus. Betul nggak? Zainuddin ngomong, saya berbicara di hadapan saudara-saudara saya. Kalau anda marah, tutup kuping anda. Kenapa anda dengar? Saya tidak mengundang anda dan saya tidak dalam konteks menceramahin anda. Betul nggak? Loh, UAS bicara di masjid yang diceramain saudara sendiri, apalagi menjawab pertanyaan. Benar? Jadi kalau masih ada yang menganggap UAS salah, berarti otaknya yang salah.
Bangga saya punya teman sahabat kayak Uwas, disuruh minta maaf. No, apa yang perlu saya minta maafkan? Saya tidak salah. Yang nyuruh minta maaf ini yang harus dipertanyakan orangnya. Betul nggak? Betul? Inilah kadang-kadang kalau boleh jujur ya, sekarang ini Indonesia ini krisis ulama yang istiqomah. Dapat gaji 100 juta, modal imannya. Dapat jabatan, hilang suara vokalnya. Padahal istiqomah itu jalan untuk dia selamat dunia dan akhirat. Demi Allah saya sampaikan dalam forum ini, mau sehebat apapun ilmunya, kalau dia tidak istiqomah, dia nggak akan selamat dunianya apalagi akhiratnya. Al istiqamah thariqatun ila salama. Siapa yang selamat dunia, selamat akhirat, maka dia wajib istiqamah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan takut dengan intimidasi, jangan takut dengan ancaman. Bila perlu jangan takut walaupun nyawa harus melayang demi untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Takbir! Oh, panas ini sudah mulai. Al-makan bil makin. Nih catat ya. Al-makan bil makin. Orang itu bisa jadi mulia tergantung siapa lingkungannya. Antum pengen ngetop, bergaul dengan orang ngetop. Antum pengen pintar, cari teman orang yang pintar. Antum pengen hafal Quran, cari teman-teman yang rajin menghafal Quran. Antum kepengen pandai berceramah, cari teman-teman yang pandai berceramah. Antum ingin sering sholat malam, temani orang-orang yang sering sholat malam. Antum bisa mulia, siapa yang ada di sekitar antum. Kalau bergaul, berteman, paling tidak mencintai orang-orang yang mulia, maka antum tergolong orang yang mulia nantinya. Makanya kenapa di rumah kita itu suka ditaruh foto habaib, foto orang-orang soleh, foto alim. Tahu nggak kenapa? Riyadhah ainiyah, olahraga mata, biar turun ke hati. Karena mau jadi apa sifat kita tergantung apa yang dilihat oleh mata. Kalau sering lihat yang maksiat cenderung akan berbuat dosa. Tapi kalau sering lihat sesuatu yang ibadah, manfaat, akan jadi manfaat. Betul? Lihat orang soleh, lihat foto guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, lihat fotonya, ya Allah, cenderung kepengen ngikuti ibadahnya. Kenapa? Dari sering melihat menumbuhkan rasa cinta. Kalau sudah cinta, kita siap meniru apapun yang dicontohkan oleh yang dicintai. Kenapa para sahabat sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat kita akan selalu mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dilakukan Nabi, mulai Nabi melek sampai Nabi tutup mata, kita ikuti karena itu ada cinta kita kepada Nabi. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah Maka saya titipkan pesan ini buat antum semuanya. Kalau memang betul-betul mengaku cinta NKRI, jangan diem ketika melihat maksiat di negeri ini. Kalau memang betul-betul NKRI harga mati, tapi nggak mati-matian mencegah maksiat, itu namanya omdo, omong doang, list only. Do you understand? Yes. Saya nggak paham artinya. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Di negeri ini banyak orang yang cuma ngomong cinta NKRI, tapi bungkam ketika lihat kemaksiatan di negeri ini. Padahal yang membuat Indonesia banyak bencana salah satunya maksiat merajalela. Maka di buku saya sindir itu. Idza dhaharatil ma'asi, kata Nabi, fi ummati ammahumullahu azza wa jal bi'azabin min indi. Dalam hadis sahih kata Nabi, kalau nanti datang suatu zaman masyarakatnya, kata Nabi, sudah tidak malu bikin dosa, bangga dengan maksiatnya, tunggu, kata Nabi, jamainya Allah ratakan
menghinakan bangsa itu dengan azab-azab yang sangat pedih. Kenapa kita jadi sengsara Indonesia ini? Banyak yang bangga berbuat maksiat, bangga mengibarkan bendera LGBT di festival LGBT dunia, malu-maluin pakai bendera kita dibawa. Nih maaf ya, kalau saya jadi menteri dalam negeri, saya panggil nih makhluk, kamu keluar kamu dari Indonesia, bikin coreng, bawa bendera LGBT, acara LGBT bawa bendera Indonesia. Kamu bukan membuat bangga Indonesia, kamu malah memesan bencana untuk kami. Betul? Aneh memang negeri ini, bawa bendera tauhid ditangkap. Betul nggak? Bawa bendera tauhid ditangkap, giliran bawa bendera Papua Merdeka depan istana diem, katanya Pancasilais. Pancasilais. Anak muda yang polos punya foto megang bendera, dibilang harus diselidiki, padahal bendera tauhid. Kemana ya imannya, otaknya? Yang ngomong ini profesor, yang jelas-jelas di depan istana mengibarkan bendera tidak ditunggu makar, yang jelas-jelas di Papua dia kibarkan bendera Israel. Kenapa itu tidak diproses? Kenapa itu dia dianggap makar? Betul? Salatullah salatullah salamullah ala yasin. Singkat, padat, episode terakhir. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan heran, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Nih maaf punten, yang ngomong ini sambil nahan rasa sakit di belakang. Doain ya, yakin doanya antum diijabah. Salah satu doa yang diijabah, doa orang yang sedang menuntut ilmu. Doain anak ya, doain guru-guru kita. Saya efek kecelakaan kemarin sudah mulai akan kambuh lagi. Doain jangan sampai kambuh. Kalau sudah kambuh itu sampai di ceramah bisa berminggu-minggu guru, kasihan jadwal yang sudah masuk. Gara-gara kemarin tablik akbar di sebuah tempat, 7 jam naik mobil, jalannya melewati beberapa alam, hutan, laut, jurang, danau, seram, off-road, jalannya jelek, lalu ada hentakan lubang, karena kalau sudah kena lubang bergeser tulang belakang, efek kecelakaan yang dahsyat waktu itu. Baru pulang tablik akbar, roadshow 3 kota, kecelakaan tengah perjalanan di Medan. Asisten saya paling parah, luka dalam. Harusnya dia berada di mobil belakang, saya di mobil yang tempat kecelakaan itu. Tiba-tiba Allah punya rencana. Mungkin asisten saya digerakkan hatinya, dia telepon saya, Habib tolong berhenti dulu sebentar, izinkan saya duduk bersama Habib, saya temenin Habib di mobil depan. Saya bilang gak usah, kan kita pergi tadi kemarin, antum mobil sendiri, ana mobil sendiri. Enggak Habib, ana mau temenin antum. Saya dipaksa berhenti, akhirnya berhenti. Saya buka jendela karena kursi saya duduknya di belakang supir, itu tempat yang paling bahaya. Saya buka jendela, saya suruh asisten saya, no, duduk di sebelah sana, itu kosong. Enggak Habib, Habib yang geser. Sejak kapan dia nyuruh-nyuruh begini? Ternyata itu rahasia Allah semua. Dia paksa saya, Habib geser, saya di sini. Janganlah kamu di sana, pokoknya Habib yang di sana, saya di sini. Akhirnya saya bergeser, dia gantikan tempat duduk saya, guru. Ternyata dia yang paling parah. Tempat duduk itulah yang menghantam pohon, dahsyat, dia remuk tulang lehernya.
hancur tulang rusuknya. 22 jam di ruang operasi, 20 hari lebih di rumah sakit. Saya masih mending, cuma luka luar saja, pecah kepala, bermandikan darah. Kami diselamatkan oleh warga, dibawa kabur ke rumah sakit. Datang fitnah buat saya, hitungan detik. Berita milik orang kafir, tabrak rumah warga hingga hancur, Ustadz Al-Habsyi kabur. Sakitnya di mana? Sini. Bukan kabur, yang betul saya dibawa kabur oleh warga untuk cepat mendapatkan tindakan pertama, pengobatan, tapi difitnah kabur. Itulah media orang-orang kafir. Kalau ada orang Islam bikin kesalahan sedikit, langsung siarannya berjam-jam, siaran langsung diulang-ulang, dibangun opini seolah-olah kita muslim biang kerok. Tapi lihat kalau kita punya kebaikan panjang, tayangnya potong-potong, sepele-sepele, dipotong-potong, betul nggak? Makanya ini peran antum ke depan, medsos, kuasai medsos. Salah satu guru kita lihat almarhum, aktif beliau di medsos, dakwahnya, jihadnya, bahkan tidak sedikit beliau menegur para penguasa dengan surat terbuka beliau. Beliau tidak pernah takut walaupun menyampaikan kebenaran itu kepada penguasa. Ini yang harus antum contoh dari guru antum. Jangan jadi ulama penakut untuk menyampaikan kebenaran. Ingat, idza sakata ahlul haq 'alal batil tawahhum ahlul batil annahum 'alal haq. Kalau orang yang baik, orang yang berada di jalan benar, dia diam, takut menyampaikan kebenaran itu, dia lihat kemungkaran, dia diam, dia tidak berani menyampaikan kebenaran, maka ini akan membuat orang yang jahat merasa mereka lah berada di jalan yang benar. Maka jangan pernah diam melihat kemungkaran, berani dengan tangan lakukan, tidak dengan lisan, paling tidak dalam hati kutuk, laknat mereka. Betul nggak?